meminimalisir juga sih rotasinya. Benar. Kemudian 2 hero terakhir dari Geek Farm, aku penasaran banget dari BBU sih nantinya akan pakai apa nih. Pak Kito bakal di mid apa di side lane nih? Kalau misalnya dia di mid berarti Uranus juga masih terbuka sejauh ini, dan Uranus adalah salah satu kebanggaan ataupun hero comfort yang dimiliki oleh Renvi untuk ngacak-ngacak area pertahanan dari tim musuh gitu. Bentar, cowoknya masih lepas ya? Oh nggak tahu sih, kalau Geek Farm berani untuk ngambil Uranus, mereka Onyx Esports masih bisa ngamanin cow sih, itu dia permasalahan utamanya. Dan hyper carry-nya akan menjadi pertanyaan besar untuk Geek Farm. Lapu-lapu oke. Roger. Oke. Hero yang tersisa memang. Iya. Benedetta, One, Baxi ya. Ini sih aku Untuk Drian. Kalau aku ya, If kah? Kibo ini nggak mungkin Baxia sih. Menurut aku. Ini Sylvananya bisa jadi Kiboy atau Drian, atau jangan-jangan mereka mau ngamanin Chow, jadi Drian yang bakal pakai Sylvana. Atau akan ada satu magical damage lagi? Cewek udah pasti Baxia sih feelingku. iya. Stansnya, iya. Stansnya tapi 1-1 gitu. Enggak sih. juga, iya Enggak kan. sih. Pasti satu lagi. Berarti satu lagi. Harit Magical buat damage, Harit Harit Suns. ternyata. Oke. Harit buat Suns bakal mengisi di mid. Cewek di Golden ternyata dengan 1-1. Baxianya bakal diamankan oleh Boots. Itu seperti biasanya kalau misalkan kita bilang Alice yang tadi sudah di ban juga, ini menjadi target ban dari Geek Farm, karena kita tahu sendiri bahwa tidak menutup kemungkinan tadi kalau misalkan tidak Baxia yang diambil itu adalah Alice untuk Boots, karena Boots ini sangat lihai dengan Alice. KB sebagai mantan dari papahnya Suns, melihat sang anak kalau bermain assassin, menurutmu dia masih selang cincung gitu nggak? Kan slotnya gitu Si atau Sagashen deh kayaknya. Yang paling Sagashen ya? cocok sama playstyle dia sekarang. Oke. Ya, Karena Sagashen. udah terlalu kebanyakan main marksman nggak sih? Enggak juga sih, tapi emang karena dia positioningnya tuh lebih ini aja, lebih terlatih aja kali ya. Oh. Jadi oke. kalau misalkan disuruh pilih antara Gassin dan Lancelot, Aku pilih Gashen. Gassin. Baiklah, Oke, kalau begitu ini dia untuk match yang pertama di hari ini. Geek Farm yang akan bertemu dengan Onyx Esports. Yap, Land of Dawn akan menjadi saksi siapa yang akan memenangkan pertempuran. Akankah Geek Farm bisa mengambil poin dari Onyx Esports, tapi cewek dengan one-one-nya ini dia. Slow baik di rumput. Kalau kemarin ada kalung emas 2K21 apa KB? Kalau misalkan orang slow ya kan, bukan berarti dia tidak nakal. Benar sekali ya. Slow gimana maksudnya? Iya, Maksudnya slow gitu. Kayak cornet slow kan gitu. Gimana? Oke, sebentar. Emang suka-suka dia aja, Net. Gua nggak ngerti. Ini bentar lagi dia bikin juga nih kalung kornet paling. Kalung sama daging kornet. Oke, Sanse masih mengamankan ke arah purple buff, udah temenin oleh Sylvana, tapi Sylvana pergi ke arah yang berbeda untuk bisa menjaga ke arah orange buffnya. Boots melakukan rotasi tadi ke arah purple buff yang udah diamankan oleh Roger. Yes, masih menit-menit awal dari seorang cewek yang berhadapan dengan Renvi ini. Emang bisa dibilang salah satu notable player ya Renvi ini. Benar-benar kayak satu-satunya senior player di Geek Farm yang benar-benar pengen banget dapetin kemenangan. Bahkan lihat tuh gimana cara dia untuk ngezoning abis-abisan dari ceweknya, memaksakan untuk mundur dan benar-benar bahkan Purify-nya di pop up tadi untuk benar-benar menyincil. Yoi, tapi untuk sekarang Renvi-nya kecolok, masih ada satu wave minion sedikit lagi dicolok. Masih ada absorb damage-nya. Wow. Tapi Kibo juga tadi sempat melakukan flick out yang memang benar-benar on point banget sebenarnya untuk Conscious Blast. Namun sayangnya kurang dari segi damage, kalkulasinya miss dari Kibo di arah bottom lane. Belum ada first blood. Menuju ke atas. Menuju level keempat dari seorang Boots ya. Adam sudah melakukan ultimate untuk bersihkan minion dan Baby juga. Maju di arah atas ada Zones. 3 orang melawan 2, tapi Turtle sudah mulai di zoning oleh anak-anak Onyx Esports, sudah mulai berkumpul. Ada Baby, ada Frieza. Kiboy sudah mulai ketahuan posisinya, ada Suns. Retribution-nya sudah ada semuanya. Masih sama-sama tidak full down. Rian yang mencoba untuk maju mengharas, tapi ternyata dilepas begitu saja. Belum ada yang langsung ke arah turtle-nya. Dan balik lagi dari bawah, Renvi-nya sekarang gantian. Walaupun masih belum level 4 dari ceweknya. Ini tertinggal 1 level dan masih seberani itu juga untuk ngeharas dan memotong
lajurnya di minion bawah. Oke, mungkin ini nggak penting, tapi ada perbedaan dari Bebiu dan juga Sans. Apa tuh? Sans itu berarti pada menit awal atau detik awal itu dia langsung mengamankan purple buff terlebih dahulu. Oke. Beda sama Bebiu yang dia mengamankannya orange buff terlebih dahulu. Ketika udah menit kedua, tentunya bakal kelihatan mana yang tersisa dan mana yang hilang duluan. Yang hilang duluan berarti diambil duluan. Tadi Bebiu masih punya purple buff, sementara Sans gak bakal bisa teamfight karena dia tersisa orange buff. So Oke. emang lebih wise menurut aku ya. Lebih wise memang mengambil orange buff terlebih dahulu kalau memang kamu ini tipikal yang pengen teamfight di menit yang kedua. Atau mungkin ada alasan lain kenapa purple buff-nya gitu. dulu yang diambil karena dia pakai Harit, sedangkan Iya, dari Bebiu-nya dia pakai Roger. Salah satunya itu juga. Karena kalau kita ngomongin masalah Harit mau tidak mau, daripada dia dirusuin dari purple buff-nya, Ya. lebih baik diamankan terlebih dahulu. Apalagi mengingat ini ada hero kayak Pakuito, ada Esmeralda. So invasi jungle bakal possible banget untuk kayak tim Benar hero sekali. Harit gini di early game. Ini rotasi yang pernah KB ajarkan juga ke Cornet, Pak Pulung. Wih, Ketika lagi main rank dia bilang emang lebih enak ke arah orange buff. mulai dibor seperti itu aja, mulai keluar tadi sebuah apa ya, mesin giling langsung dicolok aja ke arah Pak Vito. Tapi Renvi masih santuy sendirian di bagian bawah. KB nggak pernah ngajarin Pulung nih bagaimana rotasi yang baik dan benar. Kapan ayo mabar? Belum diajak main kagak mau. Orang mainnya tengah malam. Iya, sama. Tapi dari kemarin ya, aku melihat One ini selalu bikin correction set di menit yang awal, item pertama. Bahkan gak bikin sepatu sama sekali. Jadi dia larinya tuh dimanfaatin dari pasifnya. Lempar pas, lempar loncat kayak gitu. Ini baru banget. Geek fam. Udah pada tahu ya, udah pada tahu di posisinya, ya udah ngeledek-ledekin aja dari jauh terlebih dahulu. Kiboy pun udah sepertinya sadar kalau Zuns ada di dalam, mulai ditampol aja ini, dia punggungnya mulai retak, mulai geser tulang punggungnya. Tapi Renvi lompat ke bagian depan menghilang, sudah hampir aja ternyata tidak ada follow up damage tambahan. Belum adanya first blood di hampir menit 5. Iya, Dari kedua tim ini bisa dibilang emang Geek Farm nih bisa mengimbangi Onyx Esports, juga bisa mengimbangi tim-tim atas. Benar-benar permainan yang luar biasa diberikan oleh kedua tim. Sudah menit 5 sekarang. Turtle yang kedua sudah mulai muncul. Ada Zuns yang mulai ketahuan dari seorang Drian juga. Knockout strike mencari pasifnya. Masih belum ada knock up ke arah atas. Tapi kita sini ada dispersion rotation mengarah ke seorang Kiboy. Dan lagi-lagi ini bakal terbuka bebas juga untuk arah Turtle ya. Tapi Suns-nya udah punya kedua buff full. Ada purple dan juga orange buff. Ada Kiboy, Suns yang mulai mengetahui posisinya. Dan sekarang waktunya anak Geek Farm untuk mundur kembali, ngambil purple buff dan mungkin orange buffnya juga. Oke, Lui ada Pakito udah set up posisi. Lapu-lapu di bagian atas udah siap terima panggilan. Sementara untuk Roger pun pelan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area repeat Tarta. Tapi untuk di minimap kita lihat ada pergerakan dari Harit di bagian tengah seperti zaman Falls langsung dikeluarkan begitu aja. Nggak ada efek yang berhasil dikirimkan ke arah player dari Geek Farm ID. Ini bisa jadi menjadi salah satu rekor baru juga. Udah menuju hampir menit 6 belum adanya first blood di MPL Edition 7 ini. Sudah ada pasif. Sudah ada dikeluarkan di sana dari ceweknya juga sekarang. Tapi kita lihat dari Kiboy-nya belum membuka biru. Justice tidak terjabung tapi lihat Retribution dan Stars berhasil diamankan. Dan first blood-nya di menit yang ke-6. Sepakat dia juga sekarang langsung maju lagi. Tapi kita sudah lihat V jadi Justice sekarang untuk mengikat kanan belakang. Dan masih bisa survive. Dan hanya satu orang saja yang tumbang plus. Dari Sans yang mendapatkan satu turtle-nya dengan Retribution yang on point banget. Wow, menghilang satu player dari Onyx. Tapi mereka berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Geek Farm beberapa playernya udah dikit banget SB, tapi mereka masih berhasil kabur. Zuns pergerakan yang sangat baik juga, dia bisa keluar dari area pertempuran tersebut dengan sangat baik. Yes, ini malah dibalikan lagi keadaannya karena dari Onyx-nya benar-benar pas banget timingnya ketika team fight dimulai. Walaupun ada Falling Star Moon yang dilakukan oleh seorang Renvi, tapi tampaknya retribution-nya dari Sono Sans baik banget. Dan sini Renvi-nya mulai dihajar. One more hit dan langsung ditembakkan Sans yang kita tahu sebagai permainan Harisnya benar-benar licin banget seperti Profesor KB. Wow, ragu sekali saya seperti itu ya. Saya juga ragu, Pak. Saya yang disebut namanya aja ragu, Pak. Alexo final blow ada di bagian mid, langsung dikeluarkan Lycan Pons-nya nabrak ke arah Benedetta, tapi Bene masih bisa kabur menuju ke arah top lane. Weakness point-nya sudah mulai hilang. Geek Farm dari seorang Kiboy yang benar-benar memicu keributan di sini. Ada 3 bahkan 4 gitu melawan 2 ceweknya yang diincar. Tapi Kiboy-nya mendapatkan 1 orang dengan mudah ibarat Justice-nya. BBU-nya yang diincar, ada Drian di arah belakang, mencoba untuk langsung dash maju ke depan. Dan tampaknya ini bakal langsung di shutdown dari seorang Drian-nya. Dia mendapatkan 1 sunset di sana. Dispersion rotation tapi belum cukup untuk mendapatkan Drian, dan Drian masih bisa dash ke belakang dan masih bisa survive. Oh my god, kehilangan 3 playernya justru Geek Farm ID.
Wah, ini kesalahan kalkulasi sebenarnya terjadi untuk Geek Farm ID. Di saat mereka tadi setup di bagian atas, tapi ternyata ditangkap duluan Rogernya dan bahkan Sylvaneh masih bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh Roger. Seperti itu Bung Profesor KB. Iya, tapi tadi aku sempat ngeliat juga dan time codeku bilang di sini menit ke-7 perbedaan goldnya ini masih sekitar unggul dari Geek Farm satu sama dengan skornya. Yap. Tapi ketika 40 detik kemudian goldnya udah langsung berbeda 2K kayak sekarang untuk Onyx Esports dan bahkan dengan 3 poin kill plus 1 turtle ini mungkin mereka bakal snowball lebih jauh lagi. Wah, bahaya banget kalau sampai Geek Farm bisa melakukan kesalahan seperti itu lagi. Satu kesalahan yang merubah segalanya sih untuk sampai sekarang gitu. Bener banget, walaupun early-nya Geek Farm benar-benar bisa mengimbangi, bahkan bisa ngelit untuk dari segi goldnya. Tapi lama-kelamaan dari beberapa mistake yang dilakukan oleh beberapa player. Di sini Drian, Bebiu juga masih belum memberikan damage yang cukup besar. Bahkan dari Suns-nya udah level 12. Ini benar-benar well banget sih untuk farmingan dari seorang Suns-nya. Dan dari Bebiu justru physical attack, damager-nya untuk jungler dari Geek Farm ID baru menyentuh level 11 sekarang. Oke, di bagian bawah nih serangan lagi dan lagi mulai dibangun aja. Zaman pas sudah dikeluarkan tapi bala bantuan udah mulai hadir. Repet langsung dibuka begitu aja. Boots-nya masih bisa bertahan dengan begitu banyak SP yang dia miliki. Tapi untuk satu player dari Geek Farm Zones baru aja hadir. Tapi malah dia yang harus pulang lagi menuju ke arah base-nya. Renvi juga harus ditumbangkan double kill dari seorang Boots ya. Bebiu-nya mendapat 1 poin kill di sana dengan bantuan 1 turretnya. Dan dari Suns-nya tidak berhasil untuk mendapatkan 1 turret. Dispersion rotation hanya nge-stun sedikit saja dan lagi-lagi Keyboy hanya muncul di depan anak-anak Geek Farm dan spam stiker Geek Farm dan Geek Farm. Dia nongol-nongol dikit aja kayak ngeluarin tombaknya doang. Tapi purple buff-nya udah mulai di-invade. 1 poin weakness lagi. Ini dia cross bomb tank langsung dikeluarkan begitu aja. 1 orang langsung berhasil ditampakkan. Dan Priestnya masih bisa selamat. Belum ada Imperial Justice, masih sama-sama menunggu. Lagi-lagi di spam stiker Geek Farm oleh seorang Keyboy. Dan dibalaskan stiker Alter Ego. Dan juga ada stiker Guinevere di sana. Ada tas dilakukan oleh seorang Dian. Tidak adanya tim fight dari seorang Suns-nya belum mengeluarkan Zaman Force-nya. Tas lagi dan Zaman Force dikeluarkan tapi terlalu cepat kayaknya. Belum ada follow up dari teman-teman tank dari anak-anak Esports. Bebiu hanya lagi pulse maju sebentar dan Lord sudah mulai muncul. 7-2 keadaannya Onyx Esports benar-benar ngelit. Golong, tas-tas originalnya begitu loh. Gimana? Kita cover song dong. Iya, tas. Twinkle little star. Iya. Dadakan pasnya dilempar begitu, mereka mas saya bikin aja begitu tas-tasnya. Oke, Baby masih garuk-garuk di bagian bawah. Boots-nya masih bersembunyi dengan badan setebal itu. PD dari Boots harusnya bakal lebih tinggi lagi. Alright. Darah Lordnya benar-benar cepat banget di menit 11 kayaknya ini bakal diamankan. Ada diversion 3 orang Zuns-nya saja yang masuk, tapi tampaknya langsung flicker karena belakang. Agak sedikit miskom di sana, tidak mau commit dan bahkan tapi ini berhasil sih. Mereka akhirnya nge-PHP-in Lord-nya, ditarik lagi. Dan bahkan Renvi-nya juga sudah mulai masuk. Akan terjadi team fight 5 lawan 5, mungkin ceweknya juga sekarat. Dari seorang Suns, berani banget di arah depan, dia maju ke arah depan juga. Zaman Force dikeluarkan, Bebiu terpancing tapi masih ada retribution dari seorang Suns. Dilabatin begitu saja dan langsung tas. Mau recall kah? Enggak ternyata. Enggak ya, itu dia tas panjang originalnya Bung KB. Seperti apa Bung Kornet? Tas gitu tuh. Gak jadi pulang tapi. Itu pulang tuh. Pulang dulu Pak, reset Pak, pulang dulu ya. Udah malam nih, udah dijemput. Tapi ini bakal jadi ancaman sih untuk seorang Bebiu. Kenapa? Karena Boots-nya udah punya Queen One barusan. Ketika Tortoise House-nya bakal dibuka, ini bakal benar-benar memberikan slow effect yang mematikan. Dan ditambah juga dengan adanya Zaman Force dari Suns, mungkin bakal di follow up juga dengan hadirnya Alecto Final Blow dari Drian. Drian dari tadi tuh Alecto Final Blow-nya kayak cuma buat nge-cover doang, ceweknya pulang. Yang bener-bener cuma buat jadi cover. Iya, bahkan Keyboy sendiri kalau dari statistiknya kita lihat di sini ya 1-1-2. Karena dia tadi Imperial Justice jarang banget kelihatan, Pak. Dia hanya kayak nakut-nakutin doang gitu, keluar rumput, nunjukin tombak, masuk lagi. Motong rotasi. Iya, gitu loh. Di reset? Di reset lagi, sudah menit 12, sudah di-enhance pastinya dari Lord-nya. Bahkan dari turret teman-teman Onyx Esports baru saja hancur barusan di arah bottom lane-nya. Dan mulai langsung di pok oleh 3 orang dari anak-anak Onyx, tapi ada Zuns, ada Adam juga. Ada Drian yang mulai mengawasi dari Zuns yang masih jab ke arah belakang, belum berani untuk membuka.
Dan bahkan Immortal Justice-nya kali ini agak sedikit miss. Zaman pos dilakukan dari seorang Sunset. Kiri kanan depan belakang dari seorang Real 1 L2. Dan bahkan Adam juga harus klik kanan belakang. Masih bisa survive. Dan bahkan menjadi special rotation. Masih ke depan. Tapi tampaknya tidak berhasil untuk mengamankan seorang Sunset. Masih ada absolute damage. Oh, diversion. Kejutan. Surprise. Happy birthday. Tapi masih ada Tristan. Dan bahkan dari Sunset masih hidup karena belakang. Oh my god. Sabar for Santi bocah ajaib dari Onyx Esports. Justru malah nge-bait ada Geek Farm. Dan masih bisa survive. Hidup ke arah belakang. Wow, saja what, dan sekarang malah Renvi yang terjebak 1, 2, 3, 4 orang ngegebukin habis-habisan. Satu orang tersisa. Apa yang bisa dilakukan Adam? Ini dia, Adam hilang sudah. Oh my god. Sans yang gak pernah santuy. Dan bakal langsung diamankan 4 orang dari anak-anak Geek Farm. Dan Lord yang sangat terbuka untuk tim Onyx Esports. Ini benar-benar free banget sih, gratis. Benar-benar gratis untuk tim Onyx Esports Lordnya. Waduh, ini Winter Trenchen merubah segalanya, Profesor. Iya, dan timing dari cooldownnya langsung nongol begitu aja di saat yang benar-benar tepat banget. Dan aku nggak tahu tadi Freeze udah mendeal damage padahal udah tinggi banget, tapi ternyata dikembalikan dengan secepat itu. Dan aku juga bisa bilang dari Purple Buff benar-benar save the day. Karena kita tahu sendiri bahwa cooldown reduction yang dimiliki oleh Hard ketika dia memiliki Calamity Reaper serta adanya Magic Shoes itu udah cukup banget. Bahkan ini pertama kalinya aku melihat Sans membuat Holy Crystalnya setelah Winter Trenchen. Itemnya udah full. Ini Lordnya bakal langsung ngegeprek aja ke arah Indu tertarik di bagian tengah. Situational. Sudah mulai tumbang dan saat lagi seperti apakah serangan yang akan mereka lakukan, Bu Cornet? Zaman Ford dilakukan Chrono Death ke arah kanan belakang, tapi lihat di special rotationnya masih belum terasa tampaknya. Dan bahkan Sansnya masih santuy aja di arah bawah dari seorang Drian yang mendapatkan satu inverted turretnya. Belum ada ultimate, belum ada yang dikeluarkan lagi. Masih mencoba untuk membersihkan minion dari Butse juga hanya berkeliling jalan-jalan saja. Belum ada yang seorang stun. Dan langsung di-stun dari seorang Zunsia masih ada pasif knock strike-nya. Tapi ke arah minionnya dari Butse sekarang. Tapi Kibai sudah mulai masuk, mulai diajar lagi final blow-nya udah mulai masuk. Tapi lihat dispersion yang damakan di sana dari seorang Sansnya. Butse masih sekarang. Dari Drian juga masih bisa hidup. Dan bahkan langsung dibawa ke dalam base-nya dari seorang Sansnya. Incar Sansnya, hancurkan Sansnya, dan mereka bisa nge-defend untuk game yang pertama ini. What? Saja dibawa masuk ke dalam rumah dari Geek Farm ID. Kenapa bisa sampai sana coba? Knockout strike-nya benar-benar safe banget dan ke arah Kacau, belakang. kacau. Tapi tiba-tiba itu kayaknya udah over banget Chrono Dash-nya. Karena di belakang sana kita tahu sendiri bahwa ya Paku itu bakal gampang banget untuk melakukan knockout strike ketika posisinya emang benar-benar malah nguntungin untuk seorang Paku itu. Memang positioning dari Harit juga dengan mobilitas sangat tinggi. Zaman Force di saat dibuka dia bisa Chrono Dash kemanapun. Dia bisa mengeluarkan Synchro Vision-nya juga. Dan ini adalah replay yang akan kita lihat bagaimana proses terjadinya. Sans didorong masuk ke dalam rumah dari Geek Farm ID. 2, 3. Nah dia nggak ngincar ke base, dia ngincar freeze-nya. Dia dapetin freeze Oh, tapi dia langsung gara-gara tas- Recall di situ. Emang terkadang tas-tas itu membawa kepada kematian. Bener Bapak, bye-bye sama tas-tas. Susah emang. Tas dead. Susah. Ternyata tertangkap kamera. Tangkap kamera. Atas masuk ke base. Halo. Aku kira emang karena dia ngejar freeze ya kan, makanya dia di posisi itu. Iya. Dia bisa Chrono Dash sekali lagi, Bisa tapi lagi. lebih memilih untuk tas-tas Untuk saja. Tas-tas dulu baru Iya. Chrono Dash ternyata. Emang terkadang beberapa player itu pengen jari-jari jemarinya itu makin lincah dengan cara mencet recall itu dibanyakin. Wah, mereka aktif ya Bun. Aktif banget Aktif pemanasannya banget. mencet recall emang. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ya Allah, ketangkep kamera lagi tapi Purple Buff udah dimiliki oleh San. Serangan udah mulai hadir, soal pet dikeluarkan, Gipa udah mulai disebutkan. Ini web minion di bagian bawah udah mulai masuk, sama apa dikeluarkan begitu ya, sakit banget. Baby harus masuk ke dalam base turret dan mulai ditabrakkan oleh Bun. Sementara itu dia masuk ke dalam base turret. Ceweknya fokus, Jatuh ceweknya sedikit fokus. lagi. Ceweknya benar-benar bisa Fokus, ya. membakar base turret dari Geek Farm ID. Tidak peduli akan war terakhir, cewek hanya fokus ke arah base turretnya. Langsung menyelesaikan pertandingannya 1-0 untuk sang landak. Tadi sih aku melihat kayak ada pembagiannya 1-1-3 di tim fight terakhir. Drian itu